Di sini judul yang akan kita bahas sekarang adalah metodologi penelitian, ya. Jadi sesuai dengan mata kuliah saudara, ini kita akan mengupas ya bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam metodologi penelitian. Oke, kita coba buka slide demi slide ya. Jadi saudara ya, ketika kita sudah mau akan melakukan penelitian, maka kita harus melihat unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam metodologi penelitian tersebut. Ya. Yang kita bahas sampai dengan 14 poin ini adalah unsur-unsurnya. Ya. Tetapi untuk saudara ketahui, sebelum kita masuk kepada desain penelitian, ya, sebelum kita masuk ke desain penelitian ini, ya, kita harusnya sudah menemukan adanya masalah. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke desain penelitian, nanti harusnya kita sudah menemukan dengan sangat yakin ya masalah apa yang ada di dalam ruang lingkup penelitian kita. Baik itu tempat penelitiannya yang bersifat klinik seperti yang kita sudah bahas di slide di PPT kemarin maupun yang terjadi di komunitas ya atau di community ya. Jadi sebelum desain ini ada, ya, maka kita harus pastikan masalah penelitian kita sudah benar-benar fix ya, sudah benar-benar yakin kita akan melakukan penelitian itu, ya. Jadi sebelum desain ini, ya, sekali lagi saya ingatkan saudara, masalah yang akan kita bahas di dalam penelitian itu sudah harus yakin kita itu akan kita angkat, ya. Kalau seandainya nanti saudara melakukan penelitian eksperimental misalnya, ya, maka nanti masalah yang akan diangkat di dalam penelitian eksperimental itu adalah masalah yang betul-betul bisa diangkat ya. Jadi permasalahan yang dilakukan itu adalah permasalahan yang perlu kiranya kita sebagai peneliti menanganinya dengan segera ya. Jadi seperti yang saya sudah bahas di PPT kemarin ya, yang harus ada itu adalah ketika kita melihat masalah itu adalah segala sesuatu yang kita namakan dengan contrary to the fact ya. Jadi segala sesuatu di lapangan atau di klinik itu berbeda dari teori yang ada ya, berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan ya, maka kita temukan itu masalah ya. Setelah masalah itu kita dapatkan, baru kita mulai masuk kepada bagian rentetan 14 di dalam metodologi penelitian ini ya. Yang pertama kita lihat desain penelitian ya. Maka desain penelitian ini sesungguhnya dia mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang sedang kita rancang di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Ya, contohkan penelitian itu kan kita bagi kemarin menjadi dua, yaitu penelitian yang kuantitatif dan penelitian yang kualitatif. Ya. Ketika kita berhadapan dengan eksperimental, maka penelitian itu tak lain tak bukan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Ya, maka desain penelitian yang akan kita angkat ya ketika kita ingin melakukan penelitian eksperimental itu adalah desain penelitian eksperimental. Ya, kemudian desain penelitian eksperimental ini ada 3 bagian ya, ada 3 bagian di dalam desain penelitian eksperimental ini ya. Yang pertama kita kenal dengan true experimental ya, eksperimen sungguhan ya. Itu adalah penelitian terbaik ya di dalam kajian teori di dalam kajian penelitian eksperimental, maka true experimental adalah penelitian paling tinggi nilainya ya. Artinya kita tidak main-main ya ketika melakukan penelitian eksperimental ya. Jadi yang true eksperimental ini adalah nilai tertinggi di dalam penelitian eksperimental. Yang kedua di dalam penelitian eksperimental itu kita kenal dengan pra-eksperimental ya, atau pra-eksperimen ya. Pra-eksperimen ini belum bisa dikatakan sebagai eksperimen sungguhan ya. Karena apa? Karena eksperimen yang kita lakukan tidak selengkap penelitian eksperimen sungguhan ya, atau true eksperimen ya. Jadi kalau dia true eksperimen, ya kita coba bandingkan dengan pra-eksperimen, itu adalah eksperimental yang menggunakan segala bagian di dalam penelitian eksperimental itu. Apa diantaranya? Dia melakukan intervensi. Intervensi dilakukan untuk 2 kelompok. Ya, yang pertama kita kenal dengan kelompok eksperimen, ya. Yang kedua adalah kelompok kontrol. Ya. Jadi intervensinya dilakukan untuk kedua eksperimen ini.
ya, kedua kelompok ini, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya, atau kelompok yang diberikan intervensi. Berbeda dengan pra-eksperimen ya, pra-eksperimen dia hanya menggunakan intervensi dilakukan hanya kepada kelompok intervensi saja ya, kelompok kontrol dibiarkan begitu saja ya, maka itu dinamakan dengan penelitian pra-eksperimen. Yang ketiga itu adalah kuasi eksperimen ya, kuasi eksperimen ini adalah eksperimen semu istilahnya ya. Eksperimen semu artinya apa? Kita hanya kita melihat peningkatan saja ya, atau efektivitas saja, atau pengaruh saja antar dua kelompok ya. Hanya pada satu kelompok yang kita lihat pada pre-test dan juga kita lihat pada post-test. Artinya intervensi hanya dilakukan untuk semua kelompok. Kemudian kita hanya melihat bagian pre dan bagian post saja. Seperti apa pengaruh atau efektivitas yang kita berikan kepada kelompok yang kita berikan intervensi. Ya, jadi dia hanya terdiri dari satu kelompok. Ya, jadi antara true eksperimen dengan pra-eksperimen dia sudah memiliki dua kelompok. Ya, kelompok kontrol dan kelompok yang diintervensi ya, atau kelompok yang diberikan perlakuan ya. Tetapi bedanya pada true eksperimen dia berikan semuanya ya, baik itu kelompok kontrol maupun kelompok intervensi diberikan intervensi perlakuan ya. Sementara untuk pra-eksperimen hanya untuk kelompok intervensi saja yang diberikan. Untuk kelompok yang kuasi eksperimen malahan tidak dibedakan kelompoknya ya. Semuanya diberi perlakuan sama, hanya dilihat nanti bagaimana efektivitas atau pengaruh ketika pre, kemudian dilakukan intervensi, kemudian post ya. Jadi pre dan postnya dilihat apakah ada efektivitas atau ada pengaruh ketika diberikan intervensi. Intervensi diberikan untuk semua responden ya, tidak dibedakan atas dua kelompok tadi. Nah, itu dia yang desain penelitian eksperimental. Paham ya sampai di sana? Karena ini slide-nya nggak ada ceritanya, ini hanya ada poin-poin itu saja, ya. Jadi nanti ketika saudara ingin melakukan penelitian eksperimental, maka saudara akan dihadapkan kepada 3 ya jenis penelitian di dalam penelitian eksperimental itu, ya. Yang pertama true experiment atau eksperimen sungguhan, ya ini yang terbaik, ya. Yang kedua pra-eksperimen, ya. Ini yang nomor 2 terbaik. Yang ketiga adalah quasi eksperimen, ya. Jadi di antara ketiganya itu nanti silahkan saudara pahami ya bagaimana bagian masing-masingnya dan bagaimana cara melakukan intervensi untuk penelitian eksperimen itu. Oke ya, itu yang pertama. Kalau kita melakukan penelitian eksperimen. Kalau seandainya kita melakukan penelitian secara analitik ya, misalnya saudara menggunakan deskriptif korelasional misalnya ya, di mana semua data saudara ambil dengan cara cross section misalnya. Cross-sectional, ya artinya saudara hanya datang ke responden pada satu kali pertemuan, kemudian semua datanya diambil, ya tidak boleh ada yang tertinggal, ya. Maka cara seperti ini, ya analitik seperti ini, saudara nanti akan melakukan 2 kajian utama, ya seperti yang kita juga sudah bicarakan di PPT kita di awal, ya. Apa yang dilakukan ya ketika kita melakukan penelitian secara analitik, ada 2 kajian utama yang harus saudara selesaikan. Ya, yang pertama saudara harus menyajikan semua data baik itu secara statistik maupun secara riset menggunakan analisa univariat. Ya, artinya kalau di analisa univariat saudara membuat ya distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel yang sudah kita lihat di dalam penelitian. Ya, itu yang pertama kita melakukan analisa univariat. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di slide awal kita kemarin, ketika kita melakukan analisa univariat, kita sebagai peneliti belum boleh menjustifikasi, ya. Kita belum boleh menginterpretasi. Kita baru menyampaikan hasil saja, karena kita baru melakukan analisa univariat. Kemudian ketika kita melakukan analitik atau deskriptif korelasional tadi, baru kita melakukan yang kedua, ya analisa bivariat atau analisa multivariat. Ya bivariat misalnya, contohnya hubungan ya, hubungan A dengan B ya, variabel-variabelnya, atau saudara meneliti tentang faktor-faktor ya, karena ini analitik ya. Maka kalau sudah ya menyangkut banyak variabel di dalam penelitian, maka kita melakukan analisa bivariat atau multivariat. Untuk analisa bivariat atau multivariat ini sesungguhnya dia merupakan lanjutan dari analisa univariat.
Ya, ketika dianalisa univariat, distribusi frekuensi masing-masing yang sudah kita dapatkan. Pada analisa bivariat atau multivariat, kita melihat bagaimana hubungan antar variabel yang sudah kita lihat pada analisa univariat tadi. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bagaimana hubungan antar variabel, baru kita bisa menjustifikasi, kita baru bisa menginterpretasi bagaimana hubungan antar masing-masing variabel. Sehingga kalau seandainya hubungan ini nanti ya teridentifikasi, sudah kita lakukan hipotesis di awal, kalau dia sesuai dengan H0 atau H0 atau H nihil ya, maka dia nanti akan tidak ada hubungan ya. Kalau dia nanti sama dengan H1 atau H alternatif, maka dia berarti ada hubungan ya. Ketika ada hubungan antar variabel ini nanti baru kita bisa menginterpretasi ya, baru kita bisa menjustifikasi sehingga pembahasan kita menjadi lebih kompleks dan lebih baik ya. Jadi nanti ya, kalau seandainya desainnya adalah analitik ya, atau katakanlah deskriptif korelasional ya, maka kita baru bisa menjustifikasi ketika kita sudah melakukan analisa bivariat atau multivariat untuk masing-masing variabel. Oke, ya itu di desain ya, itu di desain penelitian. Oke ya, kalau seandainya ada pertanyaan yang di nomor 1 mungkin barangkali silahkan saudara langsung bertanya saja ya. Ini kan sudah ini ya, sudah banyak ini pertemuan kita. Ya mudah-mudahan saudara nanti di pertemuan kita hari apa nih? Hari Kamis atau Jumat kita lagi, Leli? Leli? Jumat, Pak. Jumat ya. Hari ya, Jumat. Pak. Kalau bisa kita geser Kamis kayak kemarin boleh juga ya. Karena di hari Kamis itu ternyata juga ada jadwal saudara gitu. Ya. Karena saya berharap begini ya, jadi nanti ketika saudara membuat proposal, ini bagian ini sudah duduk harusnya, ya, mau melakukan desain penelitian apa, ya. Jadi mungkin barangkali untuk pertemuan kita hari Kamis 1 sampai 4 barangkali ya, 1 sampai 4, saudara sudah bisa tulis ya, dan sudah bisa disampaikan nanti di pertemuan kita hari Kamis, ya. Karena ya begini ya, saya inginkan nanti karena ini kan ada praktikumnya, saya inginkan nanti hasil dari pertemuan kita di mata kuliah ini, saudara sudah siap satu proposal ya. Jadi nanti proposal ini barangkali saudara tinggal mendiskusikan finishing akhir ya dengan para pembimbing saudara nanti ya. Akhirnya nanti saudara tidak menemukan banyak masalah ketika sudah masuk ke dalam mata kuliah skripsi ya. Jadi mungkin untuk sampai hari Kamis, mulai dari desain, tempat penelitian, populasi, dan sampel nanti saudara sudah bisa sampaikan ke saya ya di hari Kamis ya. Nah, makanya sekarang saya terangkan ya, kita baru masuk ke desain penelitian. Saya sudah bagi menjadi 2 kemungkinan ya yang bisa saudara lakukan nanti di dalam penelitian ya, terutama untuk hari Kamis ya. Desain ya, saya sudah bagi 2 ya yang akan mungkin bisa saudara lakukan ya, eksperimental, kemudian yang kedua adalah analitik ya. Jadi di bagian-bagiannya itu nanti saudara sudah bisa membuat ya, menuliskan kira-kira desain yang saudara lakukan adalah desain penelitian apa ya. Kemudian nanti untuk referensi kata atau kalimat, saudara bisa saja nanti melihat di internet ya, itu kan banyak itu penelitian-penelitian orang yang sudah publish ya, yang sudah bisa diakses di internet, yang bisa saudara lihat ya, seperti apa dia menuliskan desain penelitian itu bagaimana ya. Jadi nanti misalnya kalau saudara mau melakukan penelitian eksperimental, ingat ya ada 3 bagian di sana ya. Yang pertama adalah true experiment ya, eksperimen sungguhan. True experiment ini sebenarnya eksperimen yang cukup lengkap ya. Misalnya kalau seandainya saudara menghasilkan nanti ada uji klinis ya, di sana juga ada ya, ethical clearance juga bisa dilihat di sana ya. Makanya kalau true eksperimen kayaknya saudara mungkin tidak akan lakukan ya, menurut saya ya, kecuali saudara memang bertekad untuk melaksanakannya, karena memang akan ada nanti uji klinis ya, kemudian ada ethical clearance dan lain sebagainya, yang tentunya kalau saudara lakukan itu sangat baik sih sebenarnya. Cuman kalau
Tidak pun juga jangan pilih true ya, pilih mungkin barangkali pra eksperimen atau saudara juga bisa melakukan kuasi eksperimen ya. Pra eksperimen atau kuasi eksperimen seperti itu. Kalau seandainya saudara ingin lakukan penelitian yang bersifat analitik ya, contohnya mungkin deskriptif korelasional ya, saudara nanti tentu ketika desain penelitian saudara akan mengatakan bahwasanya saudara akan mengambil dua komponen utama ya di dalam analisis data penelitian, diantaranya adalah analisa univariat ya, artinya semua variabel tentu nanti akan saudara gambarkan ya bagaimana distribusi frekuensi masing-masingnya ya. Contoh jenis kelamin, bagaimana distribusi frekuensinya, umur, bagaimana distribusi frekuensinya, ya pengetahuan, bagaimana distribusi frekuensinya, sikap, bagaimana distribusi frekuensinya, perilaku, bagaimana distribusi frekuensinya, itu dinamakan dengan analisa univariat. Ya, jadi bagaimana misalnya tinggi sekian banyaknya, kemudian berapa persen ya, nah, itu dinamakan dengan distribusi frekuensi. Ya, masing-masing variabel. Nanti setelah distribusi frekuensi itu sudah dapatkan, tentu sudah harus lanjutkan dengan analisa bivariat atau multivariat. Itu tergantung apa judul penelitian saudara ya. Kalau dia faktor-faktor, tentu dia akan multivariat, sehingga nanti saudara akan gambarkan bagaimana hubungan antar variabel atau bagaimana pengaruh antar variabel. Ya, itu bisa dilihat di dalam analisa multivariatnya ya. Tetapi ingat ya, analisa multivariat atau bivariat baru bisa dilakukan setelah analisa univariat dilaksanakan ya. Jadi dia berkaitan ya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita di PPT kemarin ya. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang bisa saudara tuliskan mungkin dari sekarang sudah bisa diangsur-angsur ya, sehingga nanti ketika pertemuan kita besok saudara akan saya suruh untuk presentasi masing-masing ya sampai dengan sampel ya, sampai dengan sampel presentasi, bikin apa, boleh dalam Word ya, boleh juga dalam PPT, terserah ya. Saya tidak melihat bagaimana bentuk tampilan presentasi saudara, tidak ya, tapi saya hanya melihat bagaimana substansi dari bagian-bagian proposal yang akan kita hasilkan nanti setelah kita menyelesaikan perkuliahan ini ya. Makanya harusnya nilai ini harus A semua ini ya, karena luaran saudara nanti adalah proposal ya. Semakin bagus proposalnya tentu nilainya akan semakin baik ya. Tetapi memang saya bercita-cita untuk nilai ini semuanya A ya, karena nanti muaranya adalah kelulusan saudara nanti di prodi 1 keperawatan ya, escape-nya ya. Jadi baru bisa escape saudara kalau bisa lulus ini ya. Walaupun saudara lulus semua klinik yang ada di rumah sakit, kalau ini nggak lulus saudara nggak bisa escape ya. Jadi mata kuliah ini penting ya untuk saudara bisa tamat di S1 keperawatan. Nah itu ya. Ada pertanyaan sampai desain mungkin barangkali nggak apa-apa kita berdiskusi ya, karena ini adalah sudah mulai ke bagian saudara melakukan penulisan proposal ya. Kalau aturan penulisan itu nantilah ya, bagaimana rata kiri kanannya itu nggak penting ya. Kita lebih ke substansi dulu ya. Kalau ke penulisan nanti tentu saudara akan ada panduan ya. Panduan itu nanti setiap semester itu akan berganti ya, sesuai dengan perkembangan khasanah ke ilmu pengetahuan nanti. Robi, ada pertanyaan Robi? Silakan. Nah, ini saya harapkan sudah mulai banyak bertanya ini. Robi, silakan Robi. Ada Robi? Enggak. Oke, Mutiara ada pertanyaan? Mutiara Rahmah? Iya, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Bisa saja nanti saudara bertanya begini ya, kalau saya tulis seperti ini bagaimana Pak? Boleh ya? Bisa kita diskusikan hari ini ya. Sehingga nanti ketika kita bertemu di hari Kamis nanti ya, kita tidak tidak terlalu alot diskusinya ya. Jadi kita sudah mulai membuat ya, saya ini Pak, kalau seandainya saya melakukan penelitian seperti ini, eksperimennya seperti ini, intervensinya seperti ini, itu pra atau kuasi atau true eksperimen Pak, begitu juga bisa ya. Jadi silakan nanti saudara tanyakan ya, sehingga nanti tulisannya di hari Kamis itu sudah mulai sudah mulai benar gitu ya. Oke. Leli ada pertanyaan Leli? Tidak, Pak. Tidak. Aduh. Tapi Leli udah ada ya yang mau dituliskan Leli?
Radis, nah, ke Radis lagi nih. Nggak ada, Pak. Aman ya. Nur Hayati? Masih memperhatikan aja, Pak. Oke, Nur Hayati? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Pak. Oke, Putri ya, mungkin barangkali Putri ada yang mau ditanyakan atau mungkin sudah bisa ini ya menyampaikan, oh saya mau nulis seperti ini Pak, itu maksudnya kemana gitu. Ada Putri, desainnya mungkin dulu. Kita sudah bahas ya desain ini kemarin ya. Iya Pak, Putri mau iya. tanya misalnya pengaruh teknik A terhadap penyakit B gitu Pak, berarti dia eksperimental ya Pak? Ya, dia eksperimental, tapi nanti bisa saja dia masuk ke pra-eksperimen atau bisa juga masuk ke kuasi eksperimen ya. Kalau seandainya Putri nanti hanya ingin melihat ada atau tidak pengaruh, nanti bisa masuk ke kuasi eksperimen. Tapi kalau seandainya nanti Putri mau membagi dia menjadi dua kelompok, ada kelompok intervensi ya atau kelompok perlakuan, kemudian satu lagi ada kelompok kontrol, maka dia bisa masuk ke pra-eksperimen. Nah, seperti itu. Jadi nanti Putri bisa menuliskan ya sesuai dengan saya maunya apa ya. Kalau Putri hanya tidak mau membagi kelompok lagi ya, misalnya jumlah respondennya hanya 25 orang misalnya. 25 orang itu diberikan yang pertama sebelum diberikan intervensi kita lihat berapa nilainya misalnya ya. Maka kemudian nanti kita bandingkan kalau setelah dia diberikan intervensi berapa nilainya, maka itu dinamakan dengan kuasi eksperimen. Ya, tetapi kalau seandainya dari 25 orang ya, Putri bagi 2 ya, 25 bagi 2 berapa Put? 12,5 ya. Orang nggak boleh pakai 0,5, berarti Putri jadikan 24 mungkin sampelnya. 12 yang diberikan perlakuan, 12 lagi yang tidak diberikan perlakuan atau yang dikontrol. Maka kedua kelompok ini namanya kita sudah membuat dua kelompok ya, artinya ketika kontrol kita tidak berikan intervensi, kemudian yang hanya kita berikan intervensi hanya kepada kelompok yang kita intervensi saja atau yang kita berikan perlakuan, maka itu sudah dinamakan dengan penelitian pra-eksperimen. Begitu Putri. Paham? Baik Pak, paham Pak. Oke ya, seperti itu. Kemudian ya, saya ambil cuplikan saja ya. Saya harapkan yang lain juga paham ya. Atau ada nggak yang judulnya analisa? Biar bisa juga saya contohkan. Hubungan, kemarin siapa yang hubungan? Syahdila? Syahdila? Iya, Pak. Oke. Ada judulnya apa kemarin Syahdila? Masih ragu Pak, rencananya tentang ini Pak, pengaruh pendidikan kesehatan tentang ini Pak, keputihan pada remaja Pak. Berarti ke maternitas ya, perawatan maternitas. Ya. Itu coba Syahdila yang mana ini? Coba di on kan dulu kameranya biar ini. Syahdila mana ini? Oh, kok hilang Syadilanya? Iya, Pak. Mana Syadilanya? Oke, ya coba apa judulnya tadi? Hubungan pendidikan. Ya gimana Syadila? Pengaruh ya, pengaruh. Tunggu bentar, Pak. Oke, ya. Syadila udah jelas ini. Ada masalah di judul ya? Pengaruh pendidikan kesehatan tentang pencegahan keputihan terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri, Pak. Berarti judul Syadila belum ini ya, belum menggambarkan apakah itu
penelitian eksperimen atau penelitian analitik ya, karena dua-duanya dibahas itu. Jadi mungkin barangkali judulnya perlu direhab ya. Di Syadila maunya nanti pengetahuannya meningkat. Ya, Syadila. Ya, berarti judul Syadila itu adalah pengaruh ya pemberian penyuluhan kepada siapa? Remaja putri di Jadi, SMA. ya, coba Syadila catat sekalian ya, biar nanti jangan tertukar dengan yang lainnya. Berarti judul Syadila itu adalah pengaruh pemberian penyuluhan tentang kesehatan reproduksi ya, berarti ya. Ya kan keputihan itu kan masuk ke ini ya, kesehatan reproduksi dalam kurung bikin tentang keputihan ya. Jadi pengaruh pemberian penyuluhan tentang keputihan boleh juga, tentang keputihan pada siswa ya, pada siswi SMP. Iya. Siswi SMA, Pak. Pada siswi SMA mana? Rencana di tempat Syadila, Pak. Ya, di mana Syadila? Harus disebutkan namanya. Kan harus ada 3 itu, ada person, ada place, ada time ya. Orangnya sudah jelas itu siswi SMA ya. SMA mana? SMA 1 Swalunto, Pak. SMA 1 Sawalunto terhadap misalnya kan kita ingin kalau seandainya kita berikan penyuluhan itu nanti keputihannya berkurang ya, Syadila? Ya. Iya, Pak. Ya, berarti terhadap jumlah atau apa itu ya? Kalau pengurangan keputihan itu apa namanya ya? Nanti cari kata-katanya ya. Jadi terhadap pengurangan jumlah keputihan itu yang apa aja ya? Yang umum aja dulu. Nanti cari kata-kata yang lebih baik. Atau nanti kalau keputihan itu nanti kan efeknya ke ini ya? Apa gangguan terbesar kalau keputihan itu, Syarila? Pada siswa, pada remaja. Infeksi. Apa efeknya? Infeksi, Pak. Berarti oke, bagus juga dihubungkan dengan penyakit ya. Jadi misalnya nanti infeksi infeksi vagidom atau apa ya, nanti cari kata-kata yang sesuai. Ya, itu masuk ke keperawatan maternitas berarti ya, Syadila ya. Nah, nanti fixkan judulnya. Berarti kalau seperti itu kan Syadila tidak akan membagi 2 kelompok itu kan, mau dibagi 2 kelompok. Kelompok yang diberikan intervensi artinya diberikan penyuluhan, kemudian ada kelompok yang tidak diberikan penyuluhan. Atau dua-duanya sama saja? Sama saja, Pak. Nah, berarti nanti penelitiannya adalah kuasi eksperimen seperti itu ya. Jadi nanti Syadila bikin di desain penelitiannya adalah penelitian yang eksperimen tetapi dalam kurung bikin kuasi eksperimen, yaitu eksperimen semu ya. Artinya kita tidak membagi responden atas 2 kelompok yang berbeda, tetapi kita hanya melihat pengaruh pemberian penyuluhan itu terhadap keputihan tadi ya. Apa nantinya ya, coba dicari nanti sama Syadila apa yang lebih keren ya, sehingga nanti penelitian Syadila itu betul-betul baik nanti ya. Jadi efek keputihan itu apa ya, coba cari referensi yang tepat seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Leli gimana Leli? Coba yang hubungan Leli ya kemarin ya. Leli? Ya, Pak. Nah, coba judul Leli apa? Coba on kan dulu kameranya Lili, biar nampaknya Lili yang mana. Oke, ya. Apa? Coba Lili. Ya, silakan Lili. Kalau tentang teknik tarik nafas itu, Pak, terhadap... Oh, masih pengaruh ya Lili ya? Ya. Berarti judul Lili tidak hubungan ya, masih pengaruh. Aktivitas tarik nafas ya, terhadap terhadap depresi ya, di kejiwaan ya berarti. Enggak, Pak. Hubungan bisa juga, Pak, hubungan pengetahuan. Kayak tarik nafas untuk itu, Pak, pas apa namanya? Pasien apa? Jangan ditutuplah kamera Lili. Nah, ya, tarik nafas dengan apa nih? Hubungan? Pas
pas Belum. merasakan his. Oh, di maternitas juga. Ya Pak. Iya. Oh, oke. Jadi berarti Leli ingin oh itu tidak bisa hubungan Leli. Berarti kan Leli harus memberikan nanti perlakuan ke ibu hamil ya. Karena Leli mau nanti ketika dia tarik nafas itu pasien itu ibu hamil itu tidak merasakan nyeri kalahis kan? Kan itu maksudnya ya. Berarti Leli tapi itu Leli, kalau dia tarik nafas itu yakin Leli nggak merasa sakit ibunya. Ya walaupun bidan nyuruh selalu ya, tarik nafas Bu, ya gitu kan, tarik nafas Bu. Tapi yakin Leli itu ibu hamil itu nggak sakit. Jangan-jangan itu sakitnya karena sakitnya sangat tinggi itu karena his itu, ya. Makanya ya sakit yang lain nggak dia rasakan ya. Tetap sakit sebenarnya, tetapi ya tarik nafas boleh lah ya. Tetapi apakah betul-betul tarik nafas itu nanti akan mengurangi rasa nyeri ya, his kala mau partus itu. Ya itu perlu dicek dulu ya. Kalau seandainya nanti ingin melihat hubungan, hubungan ini biasanya dilihat apabila teori itu sudah benar ya. Maka sebenarnya penelitian penelitian awal itu dilakukan adalah penelitian eksperimen harusnya, ya. Harusnya penelitian eksperimen, ya. Artinya intervensi dilakukan dulu. Kalau sudah pasti, kalau seandainya memang tarik nafas itu betul-betul nanti akan mengurangi nyeri kalau his, ya. Nah, itu baru bisa dilakukan penelitian hubungan, ya. Tapi kalau belum, ya lakukan dulu penelitian yang bersifat eksperimental. Leli pernah baca nggak orang pernah melakukan penelitian seperti itu, hubungan gitu? Leli? Belum, Leli? Ada kemarin sekilas Pak. Oh ada, kalau ada bisa Leli ya. Kalau misalnya ada Leli dapatkan orang sudah pernah melakukan penelitian itu baru bisa hubungan ya. Tapi kalau belum pernah orang melakukan penelitian seperti itu, Leli nggak bisa langsung angkat penelitiannya itu bersifat hubungan ya. Analitik itu masih belum ya, karena belum teruji ya kevalidan tarik nafas dalam itu ya. Oke. Yang lain, yang hubungan siapa hubungan? Ayo, yang hubungan betul-betul hubungan. Robi kemarin ya Robi ya. Robi, yang hubungan Robi. Robi. Halo. Robi kemana ini? Kalau enggak Anissa apa judulnya kemarin Anissa? Saya rencananya tentang hubungan, Pak. Ayo kita mau contohkan hubungan untuk desain ini ya, karena kebanyakan tadi baru ke eksperimental. Hubungan apa judulnya, Anissa? Rencananya hubungan pengetahuan tentang personal hygiene organ genitalia wanita dengan kejadian keputihan patologis pada siswi remaja di SMK gitu, Pak. Oke, agak mirip ya judulnya dengan siapa tadi yang sudah kita bahas di awal yang eksperimental? Ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini satu ke analitik, satu ke eksperimental ya. Jadi berbeda, pasti tempatnya berbeda juga kan? Di mana tempatnya? Pak. Tempatnya di mana? Rencana Nisa mengambil di daerah Nisa di Batu Sangkar, Pak. Oke, ya tempatnya berbeda, orangnya berbeda ya. Kemudian juga tahunnya sama ya, tahun 2022 juga. Tapi tempat berbeda tentu dia sudah punya data yang berbeda. Ini bisa ya. Maka desain penelitian yang Anissa angkat nanti itu adalah desain penelitian deskriptif korelasional namanya. Ya, deskriptif korelasi atau deskriptif korelasional bisa ya, dua-duanya bisa. Kalau seandainya nanti Anissa mau melihat data itu dalam waktu yang bersamaan, maka desainnya bisa dilengkapi dengan pengambilan data dengan cross sectional ya, atau cross section ya. Artinya nanti Anissa hanya pergi ke tempat penelitian itu satu kali, kemudian semua data itu diambil ya berdasarkan instrumen penelitian yang sudah dibuat ya, bisa dalam bentuk angket, bisa dalam bentuk lembar wawancara, atau bisa dalam bentuk observasi ya. Anissa seperti itu ya di desain penelitiannya. Paham ya Anissa?
Pak, berarti kalau misalnya dengan mengisi kuesioner gitu bisa, Pak? Bisa. Kan itu yang kita sudah bahas di pertemuan kita 5 kali kemarin ya. Jadi bisa ya, kuesioner yang kita bikin itu ya, itu bisa dalam bentuk angket ya, bisa dalam bentuk lembar observasi dan juga dalam bentuk lembar wawancara ya atau borang wawancara. Ya, kalau wawancara kemarin berarti Anissa nanti yang akan mengisi ya kuesioner dengan bertanya kepada responden, kemudian melihat jawaban responden itu apakah responden menjawab dengan jujur atau tidak. Ya, itu kalau wawancara. Kalau angket berarti nanti yang mengisinya adalah responden, tinggal nanti Anissa mengambil kembali kapan janjinya untuk diambil seperti itu. Ya, kalau observasi berarti Anissa nanti yang mengobservasi responden, kemudian mencatat hasil observasi itu di dalam kuesioner dalam bentuk lembar observasi. Jadi semuanya itu namanya kuesioner Anissa, ya. Ya, semuanya namanya kuesioner, tetapi nanti instrumennya itu tergantung dengan instrumen apa nanti yang akan Anissa gunakan di dalam pengumpulan data penelitian. Saya anjurkan Anissa nanti karena ini adalah personal hygiene ya, apalagi di vulva hygiene ya, yang berhubungan dengan keputihan juga, maka akan lebih baik nanti Anissa lakukan borang wawancara ya, untuk kuesioner pertanyaannya, tanyakan, kemudian lihat benar nggak dijawabnya seperti itu. Ya, jadi kita harus sangat dekat dengan responden agar kita bisa mengetahui responden itu jawabnya jujur atau tidak. Paham Anissa? Paham, Pak. Oke. Ya, kita sudah dapatkan 2 contoh itu, yang analitik ya maupun yang eksperimental. Oke, berarti bisa kita lanjutkan ke yang kedua, tempat penelitian ya. Pada tempat penelitian di sini nanti saudara bisa menuliskan di mana tempat dan waktu penelitian. Jadi tidak hanya tempat tetapi juga waktu penelitian. Saya contohkan ya. Kalau tadi meneliti di SMA berarti penelitiannya adalah penelitian komunitas ya. Di dalam penelitian komunitas berarti kita bikinkan di sana adalah tempat penelitian. Tempat penelitian di mana? Berarti di SMA negeri berapa ya, Batu Sangkar misalnya, seperti yang Anissa tadi. Atau di mana ya tempat yang tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau seandainya penelitian eksperimen juga seperti itu, tempatnya di mana? Ya misalnya di rumah sakit ya, di bidang di bidang BPM ya, bidang praktek mandiri ya, atau misalnya di klinik ya, atau misalnya di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit Adnan Widi, dan lain sebagainya. Itu adalah tempat. Waktunya kapan? Ya, waktu penelitian ini dilakukan pada saat kapan di awalnya, kemudian di akhirnya kapan. Ya, berarti waktu itu adalah merupakan rentang kita mengumpulkan data penelitian. Ya, apakah analisa datanya masuk di sana? Ya boleh saja saudara masukkan. Yang penting waktu penelitian adalah mengcover semua waktu yang saudara butuhkan. Mungkin barangkali dari membuat proposal ya sampai dengan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi seperti itu. Ya, jadi tempat penelitian itu tentu harus ada 2 ya, seperti yang kita sudah bahas di slide kita yang kemarin. Yang pertama adalah community ya, atau di komunitas ya, misalnya di masyarakat ya, atau di sekolah, atau di kampus, atau di mana saja, yang itu berarti semuanya itu tempatnya adalah community ya, atau komunitas. Yang kedua klinik ya, klinik itu di rumah sakit ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Waktunya kapan itu sesuaikan dengan saat kita melakukan pembuatan proposal sampai dengan hasil interpretasi data, sehingga semua hasil itu saudara bukukan dalam bentuk buku skripsi ya. Nah, itu adalah waktu penelitian. Selanjutnya populasi ya. Populasi yang saudara buatkan nanti ya di dalam proposal awal saudara ini adalah siapa saja yang masuk ke subjek studi saudara ya. Kalau tadi misalnya membahas tentang siswi SMA ya, keputihan. Populasinya siapa? Tentu semua siswi yang ada di SMA itu. Ya, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Diingat ini ya. Saya contohkan satu ini aja ya, karena di komunitas ya. Kalau di klinik nanti tentu sesuaikan dengan bagaimana jumlah responden di klinik. Saya contohkan ini di siswi di SMA Batu Sangkar ya, seperti yang Anissa bilang tadi. Ternyata di sana kelas 9 ya, kalau di sekarang kelas 9, 10, 11 ya. Ya, di SMA itu. Ya, Putri. 9, 10, 11 kan? 7, 8. Ya, bukan. 7, 8, 9 SMP. Berarti 10 ya. Kelas 10, 11, 12 ya. Iya enggak?
Ini kan yang baru SMA saudara hanya. Saudara mulai SMA itu kelas berapa? Putri? Putri nggak SMA kemarin? 10, 11, 12, Pak. Ah iya. Ini di SMA-nya lupa ya. Saya udah lama. Kalau dulu saya nggak ada kelas 10, 11, 12 itu. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 aja dulu ya. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kayak gitu, ya. Nah, kalau sekarang kan saudara enggak ya. SMP itu 7, 8, 9. Kemudian SMA-nya 10, 11, 12 ya. Oke, misal saya contohkan ini. Siswi SMA yang ada di SMA Batu Sangkar itu misalnya ada kelas 10, 11, 12 ya. Kelas 10, 11, 12 itu yang diambil hanya ini kalau seandainya ya. Coba saya ambil pen tablet ya supaya saudara tergambar ya bagaimana cara membikinnya nanti ya. Jadi saya tuh selalu gunakan ini ya kalau ingin menerangkan ke saudara itu. Nah, ini sebenarnya sama dengan mengganti papan tulis ya. Sebentar ya. Sambungkan dulu. Oke, saya coba stop share dulu, saya tambahkan. Oke ya. Ya, saya contohkan tadi di SMA ya. Di SMA negeri berapa Anissa biar jelas Anissa. SMA negeri berapa rencananya? Anissa. Nah, Anissa tadi mana ya? Anissa Novarianda? Iya itu yang namanya ya tadi ya. SMA negeri berapa? SMA negeri berapa Anissa? SMA 1 Pariangan, Pak. SMA negeri 1 Pariangan ya. Pariangan ya. Batu Sangkar. Oke ya. Di SMA negeri 1 Batu Sangkar ini ada kelas ya. Di sana kan kelas namanya kelas 10 ya, 11, kemudian 12 ya. Ini yang diambil ya sebagai populasinya hanya yang perempuan saja ya, populasi hanya perempuan. Kalau kita contohkan ini populasi kita ini berjumlah misalnya ya 225 orang misalnya ya. 225 orang ya. Maka nanti Anissa mungkin Anissa kan di Batu Sangkar sekarang kan? Anissa? Sekarang enggak, Pak. Di mana Anissa? Sekarang Nisa di Solok Selatan, Pak. Oh. Tapi nanti menitinya di Batu Sangkar, Anissa? Di Batu Sangkar, Pak. Kok bisa Nisa di Solok Selatan ini? Kenapa ini? Iya, Pak. Ibu sama ayah Nisa di sini, Pak. Oh. Tapi menitinya kenapa nggak di Solok Selatan aja? Nah, ini jadi pertanyaan ini. Iya, Pak. Soalnya Nisa jarang juga ke sini kan, Pak. Karena kebetulan libur kemarin baru ke sini, Pak. Oh, gitu. Tapi orang tuanya di Solok Selatan? Iya, Pak. Kok nggak paham saya? Tapi kampungnya sebenarnya Batu Sangkar? Iya, Pak. Soalnya kalau Nisa ngambil di sini, Pak, lumayan jauh di sini, Pak. Jadi kayak akses ke sini kan lumayan susah, Pak. Jadi Nisa nggak ngambil di sini, Pak. Kalau di Batu Sangkar, siapanya di sana? Nenek, Pak.
Oh, nenek. Berarti Anissa dekat ke nenek daripada ke orang tua? Iya, Pak. Nah, itu yang sebenarnya saya mau ngejar jawaban itu ya. Karena agak aneh ya, orang tua padahal di Sulawesi Selatan, tetapi kok risetnya mau di Batu Sangkar ya. Memang ya, kalau Batu Sangkar memang aksesnya lebih baik ya, lebih bagus lah. Oke lah. Pak, Oke, lebih pertanyaan. dekat ke bukit, Pak. Tapi kalau di Oke. selatannya aksesnya lumayan jauh, Pak. Jadi susah kalau balik-balik ke bukit, Pak. Pastilah, pasti. Bukan lumayan jauh, itu jauh sekali. Ya. Oke ya, udah terjawab tuh ya. Sebenarnya kita kalau seandainya riset itu kan sebenarnya ingin menjawab pertanyaan kita ya. Jadi di sini juga seperti itu ya. Pertanyaan penelitian itu harus dijawab ya. Oke, jadi sudah terjawab. Meneliti nanti di Batu Sangkar ya. Saya contohkan ini yang menjadi populasi studi. Nah, ini dinamakan dengan objek studi. Ya, kenapa kita katakan ini objek studi? Sebenarnya kan populasinya itu harus perempuan tambah laki-laki ya. Bisa saja nanti populasinya ini 2 kali lipat harusnya ya. 225 tambah 205 berarti 450 misalnya harusnya ini. Tetapi yang kita jadikan populasi karena dia yang keputihan nggak ada yang laki-laki ya. Laki-laki itu kan biasanya kehitaman gitu ya. Nah, karena kita membahas keputihan di sini hanya perempuan, maka populasinya yang menjadi objek studi itu hanya 225 orang saja ya. Sekarang ternyata di sekolah itu kelas 10 ini ada 3 lokal misalnya. Berarti ada 10-1, ada 10-2, ada 10-3 ya. 11 juga seperti itu, ada 11-1, ada 11-2, ada 11-3 ya. Kemudian di sini juga di 12 juga ada 12-1. Ini saya gampang-gampangkan aja ini. Nanti realisasinya lihat di sekolah ya. 12-3. Artinya nanti total ini semualah yang jumlahnya adalah 225. Ya. Paham ya sampai di sini? Radis, paham Radis? Nanti siapa tahu Radis ternyata di rumah sakit stroke itu banyak pula ya, ada kelas A, kelas B, kelas C seperti itu ya. Tapi kayaknya enggak ya. Iya, Pak. Oke, ini contoh untuk yang analitik maupun yang deskriptif korelasi di bisnis seperti ini. Maka tentu ya ketika kita sudah mendapatkan populasi inti atau populasi yang menjadi objek studi, maka tentu kita harus lanjutkan dengan pengambilan sampel ya. Oke. Ya, ini saya lanjut ke yang keempat tadi ya, pengambilan sampel. Maka coba perhatikan. Pengambilan sampel yang seperti ini berarti kita menggunakan istilahnya adalah stratified ya, random sampling ya, stratified random sampling ya. Biasanya kita mencari dulu nilai n sampel ya. N sampel saya pakai aja lah rumus paling gampang ya, n per 1 tambah dikuadratkan ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nanti silakan dicek ya rumus sebenarnya seperti apa ya. Maka saya mulai memasukkan n sampelnya adalah 225 yang n besarnya. Kemudian 1 tambah, biasanya kita menggunakan derajat kemaknaan 0,05 dikuadratkan ya. Kali, kalau nggak salah kali D ya, ini alfa ya, alfa dikuadratkan dikali D ya. Nanti silakan dicek ya apa rumus yang paling benarnya. Saya contohkan di sini kali 1,96 ya. 1,96. D-nya kita anggap 1,96. Coba bantu saya, Radis, coba dikali-kalikan ini. 1 tambah 0,05 dikuadratkan berapa, Radis? Bentar, Pak. Ya, coba pencet kalkulatornya. Nah, nanti suruh lakukan seperti ini ya ketika presentasi besok ya. 0,5 Pak. 0,05 dikuadratkan, berarti 0,05 kali 0,05 boleh, atau 0,05 pakai scientific itu dikuadratkan, silakan. Berapa itu? 0,0025 Pak. 0,0025 ya. 0025. Nah, kali 1,96 coba, 1,96 kali 1,96. 0,025 tadi itu kali 1,96. Saya 0,0049 Pak. 0,049 gini ya.
Tambahkan 1 tadi. Tambah 1. 0,00. Nolnya 2, Pak. Oh, nolnya 2 nih. Oke, ya udah. Iya. Coba tambah 1. Tambah 1. 1,0049, Pak. Ya, berapa itu? Bagi 225 bagi 1,00049. 225 dibagi 223,9, Pak. 223,9. Ini masih kebanyakan ya. Masih kebanyakan. Coba kalau kita ambil saja 25% dari ini, 25%. Ini cara 1 ya. Ini cara 1 untuk pengambilan sampel. Cara 2-nya coba kita ambil 25% kali 225. Ini berapa ini? Tadi 25% kali 225. Bentar, Pak. Ya. Ini saya ragu dengan rumus ini tadi ya. Tolong nanti dicek ya. D-nya ini. 56,25, Pak. Kita ambil aja ini ya yang gampang. 26,25, Pak. 0,25 ya. Berarti kita bulatkan aja. 56,25, Pak. 56. Oke, 56. Nah, berarti kita bulatkan aja ini menjadi 56 ya. Kan orang 1/4 nggak ada ya. 56 orang. Oke. Nah, ini kita ambil sebagai sampel ya. Ini kita ambil sebagai sampel. Kita pakai 25% misalnya ya, atau 30% atau berapa lah nantinya. Ini kita dapatkan sampelnya 56 orang. Sekarang ya, bagaimana cara kita membagi sampelnya untuk setiap kelas yang ada ya. Nah, coba perhatikan. Ini mungkin sudah catat, boleh juga ya. Catat dulu. Ya, silakan dicatat dulu sebelum saya pindahkan ke slide yang lain. Ini terutama Anissa ini, tolong dicatat benar ini, karena hari Kamis mungkin Anissa akan mempresentasikan ini ya, sepertinya. Iya, Pak. Ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita coba mencari sampel untuk masing-masing kelas ya. Tadi di sini dikatakan ya 10-1, 10-2, 10-3, 11-1, 11-2, 11-3, 12-1, 12-2, 12-3. Sekarang kita coba, kita bagi rata aja ya. Coba 1, 2, 6 ya. 6, 9. 225 bagi 9 berapa?
225 bagi 9. 25, Pak. 25. 10, 2, 25, 10, 3, 25, 11, 1, 25, 11, 2, 25, 11, 3, 25, kemudian 12, 1, 25, 12, 2, 25, 12, 3, 25. Coba cek, ini 75, ini 75, ini 75. 75 kali 3 berapa? Ini kalau salah yang menginformasikan tadi, salah dia ya. Coba. 225, Pak. Berapa? 225, Pak. Sama ya? Ini 223. Sama, Pak. Sama ya? Sama ya. 225. Oke, betul ya. Oke, sekarang baru kita mulai mengambil sampel untuk masing-masing kelas ini ya. Nah, ini namanya pengambilan sampel. Pengambilan sampel stratifikasi itu bahasa Indonesianya berjenjang ya, berjenjang, berstrata gitu ya. Maka kelas 11, kelas 11 kita masukkan jumlahnya, jumlah siswanya 25 dibagi dengan jumlah semua populasi 225 dikali dengan berapa sampel yang mau kita ambil. Sampai kita ambil berapa tadi? 56 ya. Nah, 56 seperti ini. Coba cari berapa ini? Coba Radis. Radis 225 kali 56 bagi 225 coba. Robi juga cari ya Robi ya. Ini karena kita ambil gampangnya aja nih, angka-angkanya sama ini. Tapi nanti ketika sudah di lapangan nggak mungkin angkanya seperti ini ya. Kalau ini kan gampang nih, dapat 1 saya bisa ngisi semua ini. Ya berapa nih Radis? 6,2 Pak. 6,2 berarti 6 aja ya. 6 ya. Kemudian 10,2 juga sama ya. 6, 10,3 6 ya. 11,1 6, 11,2 6, 11,3 6 ya. Kemudian 12,1 6, kemudian 12,2 6, 12,3 6. Coba perhatikan sekarang. 6 kali 9 berapa? 56 ya? Iya, Pak. Nah, begitu 54, ya caranya. Pak. Nah, ini caranya kalau kita mengambil sampel untuk dia berstratifikasi atau berjenjang. Artinya di kelas 10.1 kita ambil nanti 6 orang siswi, di 10.2 6 orang siswi, di 10.3 6 orang siswi, di 11.1 6 orang siswi, 11.2 nanti 6 orang siswi, 11.3 nanti 6 orang siswi ya, 12.1 6 siswi, 12.2 6 siswi, 12.3 6 siswi nanti. Nah, begitu cara nanti saudara mengambil sampel ketika kita melakukan pengambilan sampel kalau dia berjenjang seperti itu ya, atau berstratifikasi namanya. Oke, ini angka-angka seperti ini kan angka-angka gampang, ini sengaja saya bikin agar saya cepat menerangkan untuk saudara, tapi nanti di lapangan tidak akan seperti ini ya. Bisa saja nanti ternyata di 11.1 itu jumlahnya misalnya 56 ya, di sini misalnya 45 ya, 57 dan seterusnya. Ini akan saya dapatkan nanti angka-angka yang beragam untuk setiap lokal yang ada di sekolah seperti itu ya. Paham ya? Oke, silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu. Nah, itu nanti ketika saudara misalnya melakukan penelitian yang analitik ya, yang ingin melihat bagaimana hubungan atau faktor-faktor ya yang mendasari variabel-variabel yang akan saudara lihat nanti ketika penelitian dilakukan. Nah, nanti kalau seandainya Anissa nanti punya data ini ya, mungkin bisa via apa nanti ini mencarinya sampai hari Kamis ya. Nah, nanti data-data ini nanti tentu akan beragam ya. Maka ini tentu akan dibikin berbeda nanti, misalnya di sini 25, di sini 45 per 225, ini 56 per 225 dan seterusnya dikalikan dengan sampel ya. N ini adalah sampelnya ya.
Seperti itu rumus untuk melakukan pengambilan sampel berjenjang ya, atau stratified random sampling seperti itu. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, paham nggak dengan pembahasan kita hari ini? Paham, Pak. Paham, oke. Ya, jadi hari Kamis kita ketemu lagi di jadwal yang kemarin lah ya, yang saya share. Leli hadir ya, Leli ya? Jangan Leli nggak hadir pula. Ya. Ya, selalu cek ya grup kita. Oke, saya ada lagi kuliah dengan lokal lain jam 9.40 ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Hari Kamis kita ketemu dengan pemaparan masing-masing dari saudara tentang apa yang kita bahas, mulai dari apa tadi? Ya, mulai dari desain, tempat penelitian, populasi sampai sampel ya. 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini. Ya, oke, silahkan dibikin ya. Boleh PPT atau boleh dalam Word saja boleh ya, terserah ya, nggak harus PPT. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahannya saya share di grup ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oh, ini tambah banyak ini. Coba on-kan lagi kameranya. Tadi cuma 14. Ya, ini sudah 17 ini. Walaupun tidak pernah lengkap ya, seperti yang Radis bilang ya. 24 kan Radis ya? Ini baru 17 sih. Oke, coba on kan. 22, Pak. 22 ya. Coba on kan. Melsi ini baru nih. Melsi. Ada yang baru. Nurul Anissa. Ini. Nur Hayati. Fauzia. Melsi. Melsi yang mana nih? Melsi. Fauzia Herdila sama Nur Hayati, kok nggak on kameranya? Ya udah, nggak apa-apa ya. Ya, satu senyum ya, satu. Robi lihat ke depan Robi. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.